Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, kalau Anda aktif gitu ya di internet, coba deh Anda browsing atau googling gitu ya. Ada beberapa penyakit yang kayaknya sudah mulai muncul gitu ya. Selain beberapa penyakit yang sekarang lagi trending di mana-mana, salah satunya adalah cacar monyet gitu ya. Kalau kita ngomongin cacar monyet, ini kan salah satu jenis penyakit yang memang ini erat kaitannya dengan hewan primata itu gitu ya. Nah, sebenarnya ada hubungannya apa gitu ya cacar ini dengan monyet dan kenapa bisa terjadi pada manusia? Awalnya gejalanya gimana? Apakah menular atau tidak? Terus kalau udah mengalami cacar monyet, gimana cara menanganinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, waspada cacar monyet. Nah, sebelum kita ngomongin tentang bagaimana cara mengantisipasi terjadinya cacar monyet, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar daya tahan tubuh. Karena kita ngerti ya, entah itu cacar monyet, cacar air, atau cacar apapun, atau penyakit apapun, memang akan lebih mungkin tidak terjadi, atau ketika terjadi pun akan lebih ringan efeknya ketika kita memiliki daya tahan tubuh yang oke. Nah, kita bahas dulu ya mitos fakta seputar daya tahan tubuh. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Vaksin ini bisa membuat tubuh kita itu kebal dari segala jenis penyakit. Nah, ini kalau ngomongin vaksin ya, selama masa pandemi kemarin itu banyak banget ya kalau ngomongin pro dan kontra seputar vaksin. Tapi di luar pro dan kontra itu, banyak yang akhirnya bilang bahwa vaksin, oke, ketika kita sudah divaksin, maka kita akan kebal dari penyakit yang divaksin itu. Jadi kayak vaksin untuk penyakit A, maka ketika kita sudah divaksin penyakit A, kita selama hidup kita nggak akan pernah mengalami si sakit A ini. Begitupun yang B, C, D, dan sebagainya. Nah, kita harus ngerti ini. Jadi kadang-kala kita muncul pikiran bahwa, oh, kalau kita udah divaksin, kita akan kebal penyakit. Oh, kalau kita divaksin, kita akan sembuh dari penyakit ini. Satu, gitu ya. Ini vaksin itu bukan obat, gitu ya. Jadi memang vaksin disuntikan ke dalam tubuh kita, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Memang salah satunya adalah, ya satu pasti daya tahan tubuh, gitu ya. Kedua adalah bukan berarti bahwasanya katanya ini bisa kebal dari berbagai jenis penyakit. Jadi istilahnya mungkin ya, nanti kita akan tanya ke dokternya benar atau enggak gitu ya. Kalau kita ngomongin vaksin, oh ternyata ini bisa membuat daya tahan tubuh kita, sistem tubuh kita tuh mengenali virus yang masuk. Sehingga ketika nanti kalaupun ada virus atau penyakit yang masuk, tubuh sudah ready untuk menghadapinya gitu. Jadi kalaupun mungkin terjadi, mungkin ya mild symptoms lah ya. Maksudnya nggak seberat banget gitu ketika kita ngomongin orang-orang yang nggak divaksin. Nanti kita bahas ya. Benarkah bisa kebal dari penyakit ketika sudah divaksin? Kita lanjut yang kedua ya. Terlalu sering minum suplemen vitamin katanya bisa menyebabkan keracunan. Aduh. Jadi selama pandemi kemarin juga ya, banyak hal yang kita pelajari dari pandemi kemarin. Ketika kita ngomongin, menjaga daya tahan tubuh adalah ya dengan mengonsumsi suplemen. Nah, wah kemarin tuh ya, kayaknya di rumah banyak banget ya. A, B, C, D, E, F, G, sampai Z lah bahasnya gitu ya. Semua multivitamin, suplemen semuanya ada. Nah, karena kita kepikiran, berarti kalau semakin banyak suplemen yang kita konsumsi, kita akan semakin sehat dong. Tapi ada juga yang bilang, nggak boleh tahu kebanyakan suplemen atau multivitamin, karena katanya bisa menyebabkan keracunan. Jadi mungkin ketika ada orang ngomong gitu, kita pikirannya, karena mungkin terlalu banyak kali ya. Kan mungkin setiap orang, memang sih semua vitamin itu bagus, tapi kan setiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya mungkin ini ada yang kurang vitamin A-nya, kurang vitamin C-nya, vitamin D-nya cukup dan lain sebagainya. Nah, ketika kita kayak, udahlah dok, daripada nggak tahu ini mau dipakein yang mana, udah semua multivitamin suplemen saya makan aja. Nah, ini sebenarnya kalau semuanya dikonsumsi secara rutin, berkelanjutan, ini katanya bisa menyebabkan keracunan. Loh, padahal untuk sehat, tapi kenapa bisa keracunan? Nanti kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Tidur yang berkualitas katanya juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah gini, kalau kita ngomong sistem imun, daya tahan tubuh, sehat atau nggak sehat seseorang, itu pasti banyak faktor ya. Salah satunya adalah makanan. Jadi oral intake yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini sebenarnya sehat atau enggak? Sampai kan ada istilah ya, you are what you eat. Jadi kalau kita makannya sehat, ya pasti kita akan sehat meskipun tidak ada jaminan. Tapi setidaknya tidak seburuk ketika orang makan junk food dan lain sebagainya. Itu dari makanan. Kedua dari apa? Olahraga.
Nah, ketika kita berolahraga, pasti tujuan utama kita adalah untuk kesehatan ya, selain bukan karena gaya-gayaan sama posting di media sosial gitu ya. Nah, selain makanan, selain olahraga, katanya tidur juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kok bisa ya? Maksudnya kayak kalau makanan oke lah, ada vitamin, ada gizi dan lain sebagainya. Olahraga oke, memang karena ini jadi aktivitas fisik gitu. Nah, kalau tidur kayaknya cuman merem aja, istirahat gitu ya. Apa yang terjadi di tubuh kita ketika kita merem, apa yang terjadi di tubuh kita ketika kita tidur, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, nanti kita bahas ya. Bener nggak? Kalau benar bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kayaknya banyak dari kita bakalan tidur ya. Tapi tidurnya harus yang sesuai ya, ideal. Nggak boleh kesedikitan, nggak boleh juga kebanyakan. Nanti kita bahas ya gimana caranya tubuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh ketika kita sedang tidur. Oke, kita lanjut yang keempat ya pemirsa ya. Bawang putih katanya bagus nih untuk sistem imunitas tubuh kita. Nah, siapa dari Anda yang suka banget makan dengan menggunakan ada campuran bawang putihnya? Ya bisa bawang merah lah, bawang putih dan lain sebagainya. Nah, untuk sebagian orang ada yang suka banget ketika ada sayur yang diolah dengan bawang putih. Nah, ada juga yang kayak gak suka dok dengan baunya gitu, jadi kayak enggak deh, saya kayaknya skip dulu kalau bawang putih gitu ya. Nah, kalau kita ngomong bawang putih, memang sehebat itukah ketika kita ingin meningkatkan atau memproduksi lebih banyak daya tahan tubuh di dalam tubuh kita? Karena kayaknya kalau kita orang Indonesia lumayan familiar lah ya, bahkan mungkin hampir di setiap sajian makanan kita menggunakan bawang putih. Nah, kalau gitu berarti kita sehat dong, karena banyak makanan di Indonesia yang disajikan dengan bawang putih. Nanti kita bahas ya, bisa nggak meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, kita lihat yang terakhir ya. Setiap orang katanya memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Nah, ya kalau kita ngomongin daya tahan tubuh orang, ya mulai dari anak-anak sampai lansia gitu ya. Nah, biasanya kita ngomong kayak anak-anak, lansia ini adalah kategori orang-orang yang riskan mengalami penyakit karena daya tahan tubuhnya kalau anak-anak belum terbentuk sempurna, kalau lansia udah mulai menurun karena proses degeneratif, aging dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin daya tahan tubuh katanya bisa berbeda-beda. Faktornya apa aja? Genetik, lifestyle, pola hidup dan lain sebagainya. Ini katanya bisa berpengaruh pada daya tahan tubuh kita. Tapi kalau kayak kita sama-sama usia 30 dok, itu bisa beda atau sama? Nanti kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar daya tahan tubuh dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar daya tahan tubuh. Nah, untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Benjamin Sastro, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi, Dr. Ben, apa kabar, dok? Pagi, Mas Raden. Ketemu lagi kita ya, dok. Sehat-sehat. Sehat, harus sehat terus ya, dok ya. Apalagi akhir tahun, harus sehat terus. Bener. Nggak hanya akhir tahun, panjang tahun harus sehat ya, dok ya. Nah, kalau kita ngomongin seputar tema kita hari ini, cacar monyet gitu ya, agak gimana ngomongnya cacar monyet gitu ya, dok ya. Ini mungkin ada beberapa kasus yang mulai muncul, tapi nggak ngerti ini prevalensinya udah mulai banyak atau nggak, nanti kita bahas. Tapi sebelum bahas itu, memang kalau kita ngomongin cacar monyet dan penyakit-penyakit yang lain itu kan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh ya, dok ya. Betul. Kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar daya tahan tubuh. Yang pertama adalah, nah ini dok, sebenarnya selama pandemi kemarin kita juga banyak ya yang sadar dan paham dengan vaksin, tapi kadang-kala pemahamannya agak melenceng nih gitu ya. Karena orang pikirnya vaksin, dengan kita divaksin, kayak kemarin COVID gitu ya. Oh, ketika kita divaksin kita nggak akan pernah mengalami COVID gitu ya. Ataupun dengan penyakit-penyakit yang lain yang ada vaksinnya. Apakah betul ketika kita sudah divaksin, oh ya udah tubuh udah kenal dan kita nggak akan mengalami penyakit itu alias kebal atau gimana? Fakta, ya. Oh, ya. Jadi vaksin itu diciptakan itu gini. Vaksin itu sebenarnya apa sih? Vaksin itu dalamnya apa gitu ya? Dalamnya itu bisa berupa kuman terhadap penyakit tertentu yang dilemahkan. Ya, atau bukan dimatikan ya? Dilemahkan ada, dimatikan ada, atau bagian dari virus itu atau kuman itu. Jadi tujuannya untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya sistem imun kita itu mengenali kuman itu atau bagian dari virus itu yang sebelum itu
kita kenal supaya mempersiapkan diri, sel-sel limfosit, sel T anti kita akan ya mengeluarkan zat-zat yang untuk dapat membunuh virus itu atau kuman itu. Ya paling tidak bukan kebal 100%. Ada juga orang yang kebal memang, tapi paling tidak kalau kita kena penyakit itu pun tentu lebih ringan. Lebih ringan efeknya. Nah, faktanya adalah dari dulu ya pandemi yang ada di dunia ini semua yang bereskan adalah vaksin. Oke, dari dulu ya. Tapi masalahnya mungkin kemarin selama pandemi yang COVID-19, orang-orangnya yang terdahulu udah nggak ada kali ya dok. Jadi mereka nggak paham. Banyaknya yang masih anak-anak baru gitu. Mungkin masih seputar vaksin itu ada yang pro dan kontra juga. Padahal sebenarnya ya tidak menjamin 100% kebal. Tapi setidaknya ketika terpapar virus itu, kita tidak akan separah ketika orang-orang tidak mendapatkan vaksin. Seperti COVID kemarin. Mungkin yang sebelum vaksin, sebelum tubuh kita mengenali itu banyak korbannya kan. Nah sekarang misalnya COVID ya sudah seperti flu biasa barangkali. Jadi tidak mungkin sampai mematikan orang lagi. Oke, jadi itulah fungsinya vaksin. Bukan berarti vaksin akan membuat kita 100% kebal, tapi setidaknya dengan tubuh mengenali terlebih dahulu bisa membuat gejalanya jauh lebih ringan. Daripada nggak divaksin bisa moderate ke severe gitu ya dok, bisa bahaya banget gitu. Tergantung penyakitnya juga, misalnya kayak influenza gitu, kayak COVID ya tentu vaksin juga paling bertahan mungkin setahun, 2 tahun kita harus melakukan vaksinasi ulang atau booster ya. Seperti COVID kita beberapa kali di booster. Kita harapkan booster itu bisa lebih meningkatkan imun di dalam tubuh kita lagi yang lebih kuat gitu. Oke, jadi itulah fungsinya dari vaksin gitu ya dok. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah gini dok, kalau ngomongin daya tahan tubuh ya, entah mereka yang suka makan makanan beragam, suka makan sayur, buah, apalagi yang nggak makan sayur dan buah. Heran ya ada orang nggak makan buah-buah itu enak gitu ya dok. Nah ini salah satunya adalah ya cara paling instannya minum suplemen multivitamin dan lain sebagainya. Nah ini kan tujuannya buat sehat nih dok. Tapi ada yang bilang kalau kebanyakan bisa keracunan. Aduh serem banget. Betul nggak sih dok atau gimana? Iya itu fakta. Ya ampun. Ya, jadi sebenarnya ya makanan yang kita makan itu untuk memenuhi aktivitas energi dalam tubuh kita bagi dulu makronutrien ya. Makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, lemak yang tiap hari kita makan. Dan ada mikronutrien. Mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Dan sebenarnya itu dibutuhkan sangat sedikit oleh tubuh kita. Kalau kita makan sudah lebih yang standar gitu, kita nggak akan kekurangan vitamin memang. Ya, nah suplemen vitamin yang kita masukkan dalam tubuh kita, ya karena kebutuhannya kecil, kan mungkin kita juga sudah cukup. Kalau kurang dia akan ambil gitu. Kalau lebih itu pun akan dikeluarkan lagi tubuh. Ya tergantung vitamin. Vitamin ada sebagian dikeluarkan kelebihan lewat ginjal, ya sebagian vitamin yang lain yang tidak larut dalam air mungkin diurai di hati. Ya dipecah juga gitu udah berlebihan. Tapi kalau sudah berlebihan sekali dan sampai ya hypervitaminosis itu juga menimbulkan masalah malahan penyakit ya. Kenapa dia kinerja ginjal hatinya semakin berat? Ya, tapi di samping itu banyak tergantung vitamin-vitamin tertentu yang berlebihan itu juga akan timbulkan masalah. Secukupnya aja kalau misalnya dari makronutrien sudah tercukupi, mikronutrien kan pasti ada juga dalam kandungan makanan semua. Jadi semua makanan mengandung itu, ya kan. Betul. Buah-buahan terutama sayuran kan banyak mengandung vitamin, ya kan. Ya, secara umum sudah cukup dari makanan kita ya. Kita boleh mungkin nambahin tapi tidak mungkin sepanjang tahun ataupun itu hipervitaminosis itu juga suatu masalah malahan jadi penyakit gitu ya. Nah, itu ya. Yang secukupnya aja kalau udah dari makanan udah sehat ya. Semoga si mikronutrien sudah terpenuhi gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini dia kalau ngomongin daya tahan tubuh biasa orang ngomonginnya makan, olahraga gitu kayak tidur. Apa sih tidur? Cuman tidur merem gitu istirahat masa bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Betul nggak dok? Gimana tuh? Fakta, benar. Oh fakta? Ya. Yaudah saya mau tidur dulu dok. Tidur sangat penting untuk menyehatkan tubuh kita karena tidur itu ya itu akan mengoptimalkan kerja limfosit T kita. Limfosit T adalah untuk kekebalan kita ya.
Oke, jadi bagus ya. Makanya kalau nggak salah itu saya pernah baca di negara mana di Eropa, kalau nggak salah Spanyol ya atau di mana, mereka itu ada budaya di tengah siang hari itu karyawannya itu suruh tidur gitu, kayak 15 sampai 30 menit sehingga kayak ada refreshing lagi, recharging gitu ya. Bahkan mungkin kayak di sekolah-sekolah di Tiongkok juga muridnya disuruh tidur siang dulu. Mereka gitu. seharian bisa dari pagi sampai malam belajarnya, jadi ada jam istirahat juga. Oke. Jadi ada manfaat. Sebenarnya orang dewasa yang mungkin tidur sehari 5 jam ya sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup ya. Nah itu memang manfaat dari tidur itu juga penting gitu ya. Jangan menyepelekan tidur, jangan banyak begadang gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini dia, bawang putih. Nah ini kan kayaknya Indonesia hampir 90% makanan olahan, terutama sayur-sayuran gitu yang diolah sayur apa gitu itu menggunakan bawang putih dan olahan yang lain gitu. Dan itu juga katanya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Betul? Itu mitos juga, fakta juga. 50-50. Gimana nih? Jadi bawang putih itu sebenarnya termasuk juga tanaman kan. Buahan mungkin ya masuk di situ. Jadi pada prinsipnya buah-buahan dengan sayuran itu memang mengandung antioksidan. Ya, seperti bawang putih, alisin itu yang dikandung dalam itu memang sebagai antiinflamasi, sebagai apa. Tapi bukan cuma bawang putih sebenarnya. Hampir semua buah-buahan juga mengandung itu. Ya, memang gunanya antiinflamasi untuk mencegah peradangan. Ya, seperti kan banyak pasien-pasien ya yang informasinya kalau hipertensi makannya bawang putih untuk menurunkan tensi. Betul. Gitu ya itu mitos ya kan. Mitos, apalagi bawang putih yang apa? Kalau buah-buahan bawang putih mengandung antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Iya, tapi bukan cuma bawang putih. Buah-buah yang lain juga sama sebenarnya. Iya ya. Ya, jadi yang antioksidan tidak hanya di bawang putih, banyak yang lain juga. Jadi buah-buahan. Ya semua buah-buahan rata-rata ada gitu ya dok ya. Oke, kita lihat yang terakhir nih dok. Setiap orang katanya punya daya tahan tubuh yang berbeda, mitos atau fakta? Fakta. Berarti itu tergantung apa sih dok? Kayak genetiknya apa? Bener. Genetik otomatis misalnya. Orang tua genetik memegang peranan terhadap kekalahan tubuh. Jadi gen-gen tertentu itu memang sudah terbukti sekarang. Orang gen-gen tertentu lebih gampang menimbulkan kanker. Orang gen-gen tertentu menimbulkan kanker ini. Itu dari sononya sudah. Itu genetik itu maksudnya dalam artian kalau kita ngomongin orang tua ke anak dengan gen yang sama pasti kan ya dok ya, anak kandung gitu ya. Atau bergantung pada kayak mungkin suku ras yang di seluruh dunia. Itu juga mempengaruhi. Penyakit tertentu ya tergantung suku ras juga. Seperti kanker ya, orang tua yang mempunyai riwayat kanker tentu anak-anaknya mempunyai kemungkinan lebih besar ya dibandingkan orang tua yang tidak atau dari garis keturunan tidak ada kankernya misalnya. Ya kan, ya tergantung lifestyle kita, ya setuju semua faktor pola makan kita, tidur kita ya, dan mungkin lingkungan. Ya, kalau di lingkungan yang kita selalu terpapar, tentu lebih besar kemungkinan kita sakit. Oke, jadi kalau mungkin kayak lingkungan, pola hidup, makan dan lain sebagainya ini adalah sesuatu hal yang bisa dimodifikasi ya dok ya, dalam artinya bisa dihindari. Betul. Tapi kalau genetik ya memang susah. Nah kalau memang sudah ada riwayat genetik, ya mbok sadar diri gitu ya dok ya. Lebih supaya menjaga diri, makanan, lingkungan dan lain sebagainya. Betul. Oke, thank you Dr. Ben sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin cacar monyet di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar
cacar monyet. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Benjamin Sastro, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, kita lanjut lagi. Cacar, mungkin selama ini kita sering lah ya mendengar kata cacar, tapi ini ada tambahan cacar monyet gitu. Jadi kayak apakah cacarnya berbentuk monyet atau datang dari monyet atau gimana? Cacar monyet ini kondisi penyakit yang seperti apa sih dok? Belum datang monyet. Belum datang, kita undang dulu Cucut. Datang nanti dok. Ya sebenarnya cacar monyet ini ya kita mungkin bicara sejarahnya dulu. Oh sejarahnya ya. boleh. Nah cacar monyet ini sebenarnya virus, dia masih satu golongan virus itu yang dulu smallpox. Smallpox itu cacar yang sangat bahaya dulu, pernah menimbulkan pandemi yang ya mematikan banyak orang dulu. Aduh, ya, dari cacar bisa mematikan. Cacar yang berat ya. Nah kemudian ada virus vaksina. Virus vaksina itu adalah virus tadi vaksin yang dilemahkan itu virus ya untuk untuk anti dari cacar itu. Ini satu golongan ya. Smallpox yang tadi itu ya. Smallpox tadi itu yang bahaya cacar. Tapi smallpox itu tahun 77 ya 1977 itu udah hilang dari dunia karena vaksin. Jadi vaksin sedunia masif gitu ya. Jadi mereka udah hilang sebenarnya. Nah, karena satu golongan mulai hilangnya dari tidak melakukan vaksin smallpox lagi, ternyata ini mulai timbul ini. Nah, sebenarnya ini ya cacar monyet ini adalah teridentifikasi itu saat tahun 50-an. Ya, waktu itu di laboratorium di Denmark ya, di Denmark mereka ambil monyet-monyet itu dari Singapura itu untuk lab untuk penelitian vaksin polio sebenarnya. Nah mereka mendeteksi ada virus itu, tapi waktu itu belum ada bukti bahwa virus itu menimbulkan penyakit pada manusia. Ya baru tahun 70-an ya yaitu di Afrika di Kongo itu baru ya pertama bahwa mengetahui virus itu bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Nah, pernah juga dia sporadis timbul endemik justru sampai di Amerika 2003 ya kalau nggak salah. Kemudian, nah terakhir ini udah lama enggak ya, terakhir di 2022 kemarin itu memang ditemukan ada di Eropa, di Inggris, di Spanyol dan apa. Dan mereka sudah menelusuri bahwa bukan juga yang dibawa dari Afrika, ada yang dibawa, tetapi ada juga yang memang muncul dari situ. Oh, ya muncul dari memang alamiah. Lokal di situ ya? Lokal dari situ. Oh, oke. Tapi kalau kita ngomongin cacar monyet ini sendiri kan selama ini ya dok, ya kita ngerti kan, ya kayak cacar air dan lain sebagainya itu ada muncul kayak lesi-lesi mirip, gitu. Mirip sekali, ya. Jadi mirip ya. Oh, jadi terus ngebedainnya gimana? Maksudnya itu benar-benar bahwa ini adalah cacar monyet itu gimana? Nah, sebenarnya cacar monyet kalau kita bedain dari cacar air hampir mirip, ya kan? Kita akan gejalanya mungkin 2-3 hari pertama seperti infeksi virus yang lainnya seperti COVID juga ya kan. Kita demam, pusing, mungkin menggigil, badan pegalinu itu gejala virus yang paling umum ya. Habis itu 2-3 hari dia timbul lah cacar seperti cacar air, cuman yang cacar monyet ini dia lebih ke papul. Papul tuh agak keras ya, bukan kayak air gitu. Ya kan, agak timbul. Nah, habis itu dia nanti bernanah, nanti mulai kering, persis seperti cacar air sebenarnya. Cuman bedanya banyak yang di literatur kita lihat dia lebih banyak menimbulkan ada pembengkakan kelenjar. Kelenjar itu ya dibandingkan cacar air gitu. Sebenarnya mirip. Ya. Mirip banget ya. Jadi secara keseluruhan. Nah, untuk membuktikan ya tentu pemeriksaan PCR. Seperti COVID itu kemarin PCR, ya. Seperti PCR itu kan untuk COVID. Nah, kalau ini juga kalau untuk membuktikan 100% dengan pemeriksaan PCR ya. Bisa menemukan bagian daripada virus itu. PCR, saya jadi deja vu nih, macam COVID dulu ya PCR. Tapi kalau untuk ngomongin tentang cacar monyet ini sendiri, karena kan awal mula cerita kisahnya ini kan dari monyet gitu ya, hewan primata, dan sekarang ke manusia gitu. Nah ini sebenarnya orang-orang yang dengan kategori atau dengan kondisi seperti apa yang rentan mengalami atau ya ini terjadi cacar monyet di tubuhnya. Apakah orang-orang dengan kondisi khusus, dengan komorbid khusus kah, atau semua orang juga berisiko atau gimana dok?
Ya sebenarnya tidak cuman monyet ya. Ternyata ditemukan juga di tikus ya, di apa ya, sebagai mungkin reservoir curiganya tikus sekarang itu ya, bukan cuman di binatang monyet yang pertama ditemukan ya. Ya otomatis penularannya mirip dengan cacar air. Jadi kita jangan kontak sama binatang yang terinfeksi. Ya. Misalnya cairan digigit binatangnya atau terkontaminasi dengan cairan tubuh dari binatang itu, atau memakan daging binatang yang dengan pengolahan yang tidak benar, itu bisa menularkan. Itu bisa menularkan. Nah, sekarang dia sudah menjangkiti manusia dan bisa ditularkan dari manusia ke manusia juga, seperti COVID. Seperti COVID. COVID kan juga asalnya dari burung atau ayam curiganya kan. Betul. Dari itu kan sama, dari sekarang mereka berevolusi, mungkin bermutasi ya, sekarang juga dapat ditularkan manusia ke manusia. Ya, jadi sama saja sebenarnya dicurigai. Nah, mereka pernah meneliti melihat kok lebih banyak pada misalnya homoseksual misalnya. Apakah dari ini? Ternyata tidak. Kontak dekat itu akan menyebabkan cairan tubuh, baju-baju yang kena cairan tubuh, ya kan. Nah, itu bisa menularkan. Oh, jadi memang banyak ya, tidak hanya satu golongan tertentu gitu, Dok ya. Nah, itu penularannya berarti selain dari cairan tubuh, dia ada kayak, kalau kayak COVID kemarin kan droplet apa segala macam. Droplet yang intens sekali, sering, itu juga bisa. Juga bisa, tapi mungkin tidak seperti COVID jauh yang hubungan dekat gitu ya, itu bisa. Oke, tapi kalau kita ngeliat mungkin ya, Dok, nggak ngerti sih, ini kita kan bukan bagian dari orang-orang medis. Kita sering lihat ada belakangan ini kasusnya apakah naik atau masih landai, atau mungkin naik tapi di negara-negara tertentu atau gimana? Ya benar, di Indonesia yang terkonfirm saya baca itu dari Depkes itu November lalu itu ada 29 kasus yang memang confirm positif. Ya. Ya tentu ini mesti lakukan pemeriksaan PCR ya. Ya, tapi dari Depkes, dinas cukup membantu. Saya ada kasus kemarin satu, saya curiga, saya minta dicek, ternyata negatif, itu cacar air sebenarnya. Ya, selama ini yang terkonfirm di Indonesia 29 yang per November. Nah 29 ini kan berarti dia pernah dong pasti berkontak dengan orang-orang di sekitarnya. Ya tentu, tapi kontak kan belum tentu kita akan sakit juga, tergantung kekebalan juga. Ya. Tergantung kekebalan. Nah biasanya kalau dia tertular gitu, dia masa inkubasinya berapa hari sehingga mulai muncul gejala? Inkubasi antara 3 sampai 15 hari mungkin, ya kurang lebih seminggu. Di Inggris mereka meneliti kurang lebih yang terakhir ini, kasus ini sekitar 8 hari, 8,5 hari. Ya, jadi sama mirip COVID, mirip sekali. Jadi antara 3-4 hari sampai 15 hari, 13 hari, ada literatur yang mengatakan itu ya. Jadi masa inkubasi itu adalah ya masa antara masuknya kuman ke tubuh kita sampai timbul keluhan pertama. Ya, untuk cacar monyet tentu gejala itu demam, ya pegalinu mungkin, ya mual, itu yang itu. Oke, jadi memang ada masa inkubasinya sehingga tubuh bisa merespon. Nah, kadang-kala karena tadi nyaru ya, Dok ya, bias nih antara entah ini cacar monyet, cacar air, atau sekarang apalagi di bulan-bulan Desember penghujung tahun, orang kayak mungkin ini pancaroba gitu. Jadi kayak ya meriang dan lain sebagainya. Nah, memang harus diperiksakan. Nah, setelah kalau memang sudah didiagnosis, orang ini mengalami cacar monyet, apa yang harus dilakukan? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @theiFamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas sama kita hari ini seputar waspada cacar monyet. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @theiFamily. Kita masih bersama dengan Dr. Benjamin Sastro, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Kalau kita ngomong biasanya ya, Dok ya, kalau ya karena kita orang umum sih, jadi kayak ngelihat lesinya kan, kalau dokter ini lesinya yang agak
kenyal gitu ya. Terus sih kalau yang ini apa tadi Dok istilahnya agak keras gitu ya. Papul itu lebih keras ya. Lebih keras gitu ya. Vesicle itu seperti apa? Cacar air ya, yang lembek isi air gitu, berisi air gitu ya. Nah, itu dia karena keras isinya beda dengan cair. Maksudnya tadi kan bisa jadi nanah dan lain sebagainya. Itu keras karena apa? Karena bentuknya memang berbeda. Dia bukan vesicle, papul ya. Jadi lebih ke arah. Awalnya timbul ruam dulu sama. Ruam itu kayak merah-merah gitu, kayak campak gitu loh ya. Nanti 2-3 hari dia baru timbul itu biasanya. Gitu. Nah kalau cacar air itu kan biasanya kerasa gatel tuh Dok. Atau kayak agak nyeri-nyeri panas atau gimana gitu lah. Kebetulan saya juga pernah cacar air dulu tapi waktu SD gitu ya Dok ya. Nah kalau si cacar monyet ini sendiri di lesinya dia ada timbul rasa gatal kan, nyeri panas? Mirip ya. Cuman kalau ada berapa papul yang bergabung jadi satu, dia bisa menimbulkan luka yang cukup luas. Saya lihat di literatur gambarnya, wah cukup sampai mesti merawat lukanya juga gitu. Takutnya ada infeksi sekunder ya. Infeksi sekunder tuh jadi luka. Ya kuman ikut infeksi situ tentu mesti kita obatin lebih intens ya dengan antibiotik mungkin. Ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin si lesinya ini sendiri, kan kalau kita bandingannya dengan cacar air kan bisa jadi cacar itu bisa muncul di wajah, di dada, di punggung, di tangan gitu kan, di mana-mana. Nah kalau lesi si cacar monyet ini sendiri sama persis juga dengan si cacar air atau gimana? Sama, cuman dia lebih sedikit ya biasanya ya. Di tubuh juga sama, itu mungkin sedikit banyak tergantung daya tahan tubuh ya. Jadi saya baca kemarin di yang terakhir literatur ada juga orang yang cuman timbul di bibir, di anus, di kemaluan gitu ya, cuman beberapa aja titik gitu. Ya, kadang-kadang dia nggak ada gejala yang lain gitu. Itu terakhir yang mereka dapatkan. Ya. Nah, kalau di cacar air juga kita sering mendengar ini jadi perbandingannya dengan cacar air karena mungkin masyarakat lebih paham dengan sama-sama gitu ya. Virusnya, itu dia kan kalau bisa jangan sampai pecah gitu ya Dok ya. Karena kan katanya bisa cairan itu bisa menularkan kan? Menularkan? Iya, menularkan ke orang lain dan diri dia sendiri kah atau gimana? Enggak, dia sendiri udah sakit. Misalnya orang terkontak dengan cairan tubuh itu bisa itu sangat menular. Gitu. Oke. Maksudnya ketika dia pecah nih Dok ya, kayak kan ada ketetes di mana terus dia muncul lesi lagi di situ atau enggak? Enggak. Oh enggak. Nanti habis dia udah timbul lesi berapa hari, kira-kira 1 minggu gitu dia mulai menghitam dan mengering. Seperti cacar air, mirip. Mirip banget ya? Mirip. Oke, jadi kalau akhirnya dia itu akan semisal ya Dok ya? Kan kalau nggak sengaja kegaruk atau apa tidur kena karena mungkin ada rasa gatalnya dia akan pecah. Tapi kalau orang yang benar-benar bisa menjaga gitu, itu dia nggak akan pecah, dia bisa kempes sendiri kah atau gimana? Dia akan mengering nantinya. Tidak harus pecah, dia akan mengering ya. Mengering ya, menghitam atau lebih pucat, habis itu dia sembuh ya. Oke, itu biasanya kalau cacar air kan meninggalkan bekas tuh Dok. Ya. Ada kayak semacam scarnya gitu ya. Nah kalau ini hampir sama juga. Sama. Jadi tergantung bagi orang mungkin yang bakatnya keloid atau apa lebih gampang ya. Dia bisa juga mulus kok. Bisa mulus sama lagi. aja seperti cacar air. Oke. Nah kalau kita ngomongin virus gitu ya, ini kan sesuatu hal yang kita sering mendengar ada istilah self-limiting disease gitu ya. Jadi kayak nggak perlu pengobatan yang gimana-gimana sih. Betul. Gitu kayak meningkatkan daya tahan tubuh aja, imun sistemnya dijaga dengan baik dengan makan apalah segala macam, itu bisa membuat tubuh kembali recovered gitu karena penyakitnya sifatnya self-limiting disease. Nah kalau cacar monyet? Ya sama saja. Sama saja. Mungkin ada berapa antivirus yang diberikan kalau yang berat ya. Tapi yang berat. Ya. Ini ya mirip cacar air. Sebenarnya self-limiting disease benar ya, kira-kira 1-2 minggu, 3 minggu dia oke. Gitu. Oke. Nah ini kan untuk yang katakanlah kasusnya masih yang ringan deh Dok gitu ya. Kalau udah yang ke sedang bahkan ke berat, ini bisa menimbulkan apa di orang tersebut? Ya bisa sampai mematikan orang, bisa komplikasi misalnya ke radang paru, radang otak dan sebagainya. Itu terjadi seperti itu karena memang virusnya dari si cacar monyet yang berbahaya atau sebenarnya karena si orang tersebut ada komorbid? Komorbid, dan tentu orang punya komorbid biasanya punya daya tahan imun yang lebih rendah. Ya kan? Oke. Tapi di negara kita kayaknya belum pernah sampai yang begitu ya.
Yang 9 kasus itu pun kayaknya udah baik mungkin ya. Hari ini kita ngobrol mungkin udah baik kan? Mungkin ada juga sebagian besar yang tidak terkonfirm kan. Jadi kita harus waspada lah. Ya kan? Ya, mungkin karena tidak terakses ya oleh pemerintah ataupun dari pusat data sehingga mungkin ada di daerah-daerah gitu ya. Oke, tapi kalau ngomongin kayak sampai mematikan itu udah kayak komplikasi yang seberat apa gitu? Ya, komplikasi. Jadi dia bisa menimbulkan infeksi di paru-paru, radang paru, radang otak. Ya, itu mematikan. Berarti sifatnya infeksi sekunder ya dia? Iya, infeksi dia komplikasi ke situ. Komplikasinya ke situ ya. Oke, tapi kayak apakah ketika terjadi komplikasi pasti akan mematikan? Itu pertanyaannya kayak apa? Mungkin kayak dia punya riwayat dengan paru-parunya gitu. Dia ada riwayat sama otaknya atau mungkin dia let's say kayak diabetes lah dan lain sebagainya. Seperti COVID. COVID yang berat kan ada beberapa yang nggak selamat kan. Ya kan dirawat di ICU, dia komplikasi kemana juga sembuh gitu. Ya gitu. Tapi kalau dalam kondisi begitu ya sudah masuk yang bahaya tentunya yang berat. Ya. Oke. Tapi kayak kalau akhirnya kayak datang ke dokter nih, dok saya kayaknya ada cacar, nggak ngerti. Ternyata diperiksain tuh cacar monyet gitu ya. Dan akhirnya kayak udah badan gak enak banget. Itu biasanya yang dilakukan apa? Selain karena Bu ini kayaknya self limiting disease ya udah makan yang sehat aja, istirahat dan lain sebagainya. Tapi di luar itu apa sih yang biasanya dikasih oleh dokter? Adakah resep khusus atau obat khusus untuk pengobatan gitu? Biasa kita memberikan ya suplemen saja, benar ya. Sampai saat ini belum ada petunjuk kita harus memberikan antivirus yang apa, tapi saya baca literatur ada antivirus tertentu yang belum tentu juga dia ada di kita ya. Tapi ini pada prinsipnya bukan yang harus diobati dengan antivirus. Ya. Nah, cuman kalau ketahuan kita mencurigai itu cacar monyet, kita laporkan nanti dari Dinas Kesehatan, cukup sigap mereka untuk mencek. Ya, yang penting adalah isolasikan dulu supaya tidak menularkan ke sekitarnya atau orang lain. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Ini dari Bu Sari nih, Bu Sari atau Mbak Sari ya. Pagi dok, saya mau tanya kalau orang kena cacar monyet, apa harus diisolasi seperti pasien COVID? Ini baru kita bahas ya dok ya. Apa harus diisolasi seperti pasien COVID? Dan kalau boleh isolasi di rumah, bagaimana penanganannya ya dok? Terima kasih Bu Sari. Gimana nih dok? Oh ya, Bu Sari ya. Jadi Bu Sari, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya curiga itu ada cacar ya, tapi harus konfirmasi ke dokter dulu ya dok ya. Ini harus confirm bahwa ini cacar monyet. Ini juga banyak cacar air. Betul. Seperti kasus yang saya ketemu satu kemarin, waduh, cacar monyet dengan apa iya gini, kita juga belum pernah lihat, tapi kalau kita baca ya mirip-mirip gitu ya, kita laporkan ke puskesmas. Kalau di masyarakat ya dekat, laporkan, itu akan ditelusuri dan laporkan ke dinas ya. Dinas akan turun untuk memeriksakan, mengisolasi dan memeriksakan PCR-nya untuk mengkonfirm bahwa ini ya pemerintah sangat sigap ya, apa ini benar cacar monyet atau tidak. Ya. Memang ada layanannya dari pemerintah gitu ya dok ya. Ada benar P2M-nya pada penyakit menular. Nah kalau bukan cacar monyet pun cacar air juga ya seyoknya diisolasi juga supaya tidak menularkan ke orang-orang yang belum pernah terjangkiti ya gitu. Tapi kalau ada yang kayak jumawa dok, kayak nggak apa-apa lah, saya udah pernah cacar air gitu. Tetap bisa menularin nggak sih dok? Atau gimana? Cacar air? Kalau misalnya kayak cacar air atau cacar monyet gitu? Cacar air memberikan, kalau kita sudah kena, kita kemungkinan kecil kena. Karena cacar air itu ya kebetulan memberikan kekebalan seumur hidup. Kalau kita seumur hidup? Kita kalau udah kena. Bisa dalam bentuk lemah. Ya, cacar air itu adalah herpes. Herpes zoster yang timbul sekelompok saja yang nyeri itu loh. Nah itu sebenarnya bentuk cacar air dalam bentuk lemah. Oke, kalau kembali ke pertanyaan Bu Sari tadi, penanganan di rumah harus apa? Nggak suruh ngapa-ngapain kan? Tadi mungkin makan obat dari dokter ya untuk mengobatin gejalanya juga mungkin ya. Yang penting isolasi. Supaya tidak menularkan ke orang lain. Kalau ada tanda-tanda berat ya tentu harus ke rumah sakit. Rumah sakit ada penanganan khusus tentu. Ya. Oke, kan kadang-kadang kita bisa ngerasain badan kita udah oke, badan kita enggak. Standarnya kalau isolasi untuk mengetahui bahwa badan mulai oke, apakah dilihat dari lesinya udah mulai biasanya sampai 2-3 minggu lah mungkin ya. Lesinya seperti cacar air, nanti udah mulai mengering, udah menghitam, mengelupas, udah dia baik. Tapi kalau panas demam kan cuman
5 hari pertama. Paling seminggu pertama mungkin dia enggak enaknya 3-4 hari. Demam, habis itu timbul papulnya itu, habis itu sudah dia mulai nanti 1 minggu mulai mengering, mulai itu sudah sembuh dia. Oke, intinya isolasi dengan penanganan yang tepat bisa kembali lagi sehat gitu dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Sari yang sudah DM Instagram kami ya. Terima kasih Bu Sari. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak keras udah segmen terakhir ya, dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati ya, kita masih membahas seputar cacar monyet yang sebenarnya kalau kita lebih waspada gitu ya, supaya tidak terkena memang harus meningkatkan daya tahan tubuh. Kalaupun sudah terkena seperti tadi disebutkan oleh Dr. Ben, bahwasanya kita harus meningkatkan daya tahan tubuh karena bisa jadi ini adalah bukan bisa jadi memang ya self-limiting disease, jadi meningkatkan daya tahan tubuh dan lain sebagainya ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Benjamin Sastro SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, karena tadi sudah dibahas ASMPZ-nya seputar cacar monyet yang 11-12 sama cacar air gitu ya dok ya. Cuma mungkin bedanya di lesinya aja gitu ya, yang mungkin looknya agak berbeda dan konsentrasinya agak beda gitu. Nah kita kalau ngomongin cacar monyet atau cacar air tadi kan lebih banyak, ini self-limiting disease yang bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang baik. Nah kita akan berfokus pada gimana cara meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi ini pas banget nih momennya akhir tahun, banyak juga orang yang kayak meriang-meriang juga ya dok ya. Jadi mungkin ini daya tahan tubuh untuk secara universal. Nah kalau kita ngomongin kayak dunia permakanan gitu ya. Permakanan kan kita selalu bilang, sayur, buah dan lain sebagainya makanan gitu ya. Sehat. Makanan sehat gitu ya. Dengan kondisi orang harus makan yang raw, yang real foodnya gitu. Sementara ada orang yang mungkin picky eater kayak enggak deh pakai multivitamin, tadi kita udah sempat bahas gitu ya. Seberapa besar sih manfaat kalau kita ngomongin meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, apalagi di Indonesia kan kayaknya melimpah banget gitu dong. Betul. Ya tentu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kan bukan cuma dari makanan, banyak faktor lain. Ya kita menghindari kontak, itu juga penting. Memakai APD contohnya, ya walaupun masker. APD itu nggak harus ya. Masker aja udah luar cukup biasa ya? kan. Cuci tangan, penting. Cuci tangan. Itu untuk mencegah kontaminasi, bukan cuma untuk ini, semua penyakit juga bisa dari situ. Betul. Ya kan. Nah, secara makanan memberi peran penting, tidur tadi itu kan juga semua. Jadi banyak faktor ya. Oke. Nah kalau makanan nih dok, biasanya nih ini yang menarik juga ya. Kalau kita ngomongin let's say kayak buah-buahan gitu ya. Indonesia ini kan banyak banget buah-buahan lokal. Nah sementara orang-orang kayak kadang-kadang buahnya ini mah buah lokal gitu. Sebenarnya kalau ngomongin kandungan buah lokal dengan buah import yang udah dengan harga yang lumayan tinggi, itu sebenarnya kandungan buah lokal juga bagus kan? Sama, bisa lebih besar, lebih baik, ya lebih seger. Betul. Ya kan baru belum lama, kalau buah import kan udah lama dibawa ke sini ya. Semua buah-buahan tentu mempunyai kadar antioksidan yang tinggi, vitamin yang tinggi untuk melindungi tubuh kita. Oke, dok, semisal tadi juga disebutkan ya, selain makanan adalah kita kontak gitu ya. Let's say, oke deh kita salaman sama si A nih hari ini, terus ternyata 2-3 hari kemudian dia confirm dia kena cacar monyet gitu dok. Kayak waduh kita udah kontak lagi gitu ya. Sebenarnya harus dipersiapkan sama kita apa? Apakah meningkatkan daya tahan tubuh atau kayak sekarang tadi juga ngomongin cuci tangan. Iya. Nah sekarang kan cuci tangan tuh ya, entah pakai hand sanitizer kalau memang nggak ada air atau pakai sabun. Nah sabun pun jadi sekarang banyak pertanyaan gitu ya. Sabun yang antiseptik kah atau sabun biasa aja sebenarnya udah bisa bunuh virus dan kuman atau gimana? Tentu yang antiseptik lebih kuat. Memang diciptakan untuk banyak antibakteri ya. Tapi kalau kita udah membilas itu aja udah lebih mending daripada tidak tentunya ya kan. Jadi saya rasa untuk meningkatkan daya tahan tidak cukup dari vitamin atau makanan harus secara keseluruhan ya, mencegah kontak ya kan. Oke. Jadi memang harus secara bersih gitu ya dok ya. Nah kalau dari pikiran dok, itu juga bisa pengaruh nggak sih? Pikiran mungkin orang yang depresi mungkin sedikit
menurunkan imunnya mungkin ya, ada mungkin karena dia depresi nggak bisa tidur, ini kan dampak makannya jadi nggak mau makan, itu kan juga mempengaruhi semua. Gitu. Oke, tapi kalau kembali lagi kayak kepikiran makan dan lain sebagainya, orang yang mengalami cacar monyet kan rata-rata juga pasti ngefek ke meriang dan lain sebagainya yang membuat daya tahan nafsu Berapa makannya hari di awal aja. Berapa hari, mungkin 3-4 hari gejala-gejala itu, habis itu turun baru timbul itunya, bintiknya. Oke, timbul Lesinya. dan akhirnya ya, tapi kan dengan sendirinya ketika daya tahan tubuh naik, dia bisa mengering dan lain sebagainya gitu ya. Itu perlu kayak ada antisipasi khusus nggak itu untuk lesi-lesinya sendiri, atau dibiarin aja, atau kayak perlu pakai sabun antiseptik juga atau gimana? Sabun antiseptik untuk membilas, untuk itu ya. Kadang-kadang kalau di rumah sakit dibuatkan khusus dari dokter-dokter sejawat kita dari bagian kulit ya, untuk mencegah mungkin infeksi sekunder ya. Tidak terinfeksi lagi karena ada luka, kena kuman yang lain gitu ya, dan mungkin lebih cepat kering gitu. Oke. Jadi kalaupun akhirnya ada orang gitu ya, satu orang di anggota keluarga kita yang kena cacar monyet, harus curiga ya, laporin dulu, dipastikan dulu benar nggak ya kan. Itu laporannya bisa langsung ke puskesmas kah, atau bisa, mereka akan teruskan, ada jenjangnya sudah sampai ke dinas, mereka akan turun dari dinas untuk memastikan itu ya. Oke, dan itu memang sudah ada alurnya gitu ya, Dok ya. Nah, pemerintah sangat sigap ya. Betul, memang kalau kita ngomongin ya penyakit yang memang sudah ada antisipasinya, ini bisa ditangani kalau kita udah ngomong nih ke pemerintah gitu ya, Dok. Jadi jangan takut dulu. Tapi kalau kita ngomong Indonesia juga coverage areanya juga lumayan gede ya, Dok ya. Dalam artian kayak mungkin di penghujung sana ada yang mengalami dan akhirnya nggak bisa kedata dengan baik. Nah, mungkin laporan dari berbagai lapisan masyarakat. Puskesmas saja ada di mana-mana. Oke, terima kasih Dr. Ben. Hari ini kita sudah mengetahui seputar cacar monyet. Meskipun kita tidak bisa menyalahkan 100% pada monyet gitu ya, Dok ya. Intinya adalah kita jaga daya tahan tubuh supaya imun sistemnya juga kuat dan kita bisa terhindar dari penyakit. Kalaupun akhirnya terjadi cacar monyet, ya sudah. Ya, tadi ya, self-limiting disease, meningkatkan daya tahan tubuh dan lapor ke puskesmas atau pemerintah setempat. Terima kasih Dr. Ben. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi. Terima kasih Mas. Terima kasih kembali, Dok. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Ben. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madya Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda, tingkatkan daya tahan tubuh Anda. Sampai jumpa.